Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pelajaran kita ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas harga diri Tuhan. Kata harga bila dikembangkan bisa menjadi berharga, dihargai, menghargai, penghargaan, dan seterusnya. Ketika kita ditanya teman kita, berapa harga baju? Misalnya kita jawab 100.000 rupiah. Itu artinya itulah nilai kepantasan baju kita. Harga 100.000 bila ditawarkan senilai 1 juta, maka hal itu tidaklah pantas. Contoh lain adalah misalnya sepeda motor bekas yang sekiranya harga di pasaran adalah 5 juta rupiah. Kemudian kita tawarkan dengan harga jual 10 juta rupiah, maka itu pun tidak pantas karena tak sesuai dengan kelayakan harga pada umumnya. Setiap barang atau setiap benda memiliki harga yang pantas dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Demikian juga dengan kita manusia. Berapa harga diri kita? Berapakah nilai yang pantas diri kita? Kita tidak dapat memungkiri hukum atau nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat, bahwa pertimbangan materi menjadi tolak ukur yang utama. Mungkinkah orang miskin yang tidak memiliki apa-apa dihargai, dihormati sebagaimana orang-orang kaya, apalagi yang sedang berkuasa atau memiliki jabatan yang penting? Misalnya gubernur, bupati, pengusaha sukses, atau ulama yang terkenal. Kehidupan yang serba duniawi memaksa setiap orang untuk memuja hal-hal yang duniawi. Kita harus betul-betul sadar akan hal ini. Jangan sampai kita tak tahu berapa harga yang pantas untuk diri kita sendiri, sehingga menuntut dihargai begitu tinggi sebagaimana bupati, gubernur misalnya. Apabila kita masih tersinggung karena merasa tidak dihargai, kurang dihargai, itu pertanda kita belum paham berapa harga kita yang sebenarnya. Cobalah tanyakan lagi, apa itu harga diri? Seperti yang kita tahu, harga barang amat ditentukan seberapa berguna dan seberapa banyak barang itu beredar di pasaran. Pasir, tanah, batu, air adalah contoh barang-barang yang sangat penting, yang sangat berguna. Namun karena barangnya banyak di pasaran dan mudah diperoleh, maka harganya tidak terlalu mahal. Sedangkan emas, intan, permata, berlian harganya begitu mahal karena menjadi simbol kemewahan dan barangnya sangat sulit ditemukan. Demikian juga kita manusia. Kita ini batu ataukah permata? Seberapa pentingnya kita bagi orang lain? Itulah harga diri kita. Tukang pijat bisa lebih dihargai daripada pejabat yang tidak pro pada rakyat. Tukang tambal ban bisa lebih dihargai daripada pejabat korup yang menghabiskan uang rakyat. Bahkan Islam mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Sadarkah kita bahwa hidup adalah rahmat?
dan rahmat adalah manfaat, sedangkan makhluk diciptakan untuk manfaat. Kesadaran seperti inilah yang kita butuhkan untuk mengakhiri perdebatan berapakah harga diri kita. Bila kita memang telah berjalan sebagai rahmat, kita tidak butuh pengakuan atau penghargaan orang lain pada diri kita, sebab kebahagiaan orang lain adalah nikmat kita. Lalu, apa hubungan semua itu dengan harga diri Tuhan? Bagi kita, seberapa besarkah harga diri Tuhan kita? Seberapa kita menghargai Tuhan? Benarkah Tuhan itu Maha Kuasa bagi kita, sehingga kita benar-benar tunduk pada kekuasaannya, tunduk pada semua perintah-perintahnya, dan takut melanggar larangannya? Bukankah perilaku kita yang semau-mau kita adalah bentuk dari tidak menghargai Tuhan kita? Mengapa kita sering bicara harga diri kita? Namun, pernahkah bertanya bagaimana dengan harga diri Tuhan kita? Benarkah kita punya harga diri sedangkan Tuhan tidak? Anak-anakku, murid-muridku, Tuhan adalah pencipta, Tuhan adalah penguasa, pemilik, pengendali kehidupan ini. Kita adalah makhluk, kita adalah ciptaannya, yang dikuasainya, yang diperalatnya, dan yang seharusnya hanya bisa taat saja. Tuhan adalah tempat segala penyerahan diri sepenuhnya. Itulah harga Tuhan bagi kita manusia. Sedangkan harga kita, bila kita sedang berkuasa, sedang banyak harta, sedang sehat walafiat, dan semuanya serba mudah bagi kita, kita merasa punya harga diri yang tinggi. Namun, bagaimana bila yang terjadi adalah sebaliknya? Berapa tinggi harga diri kita? Harga diri manusia memang berpengaruh terhadap manusia lainnya. Namun di hadapan Tuhan, takwa adalah hal yang utama. Bagi para menteri, tentunya presiden memiliki harga diri yang begitu tinggi. Bagi para bupati, gubernur adalah derajat yang sangat tinggi. Bagi para santri, Pak Yai yang memiliki ribuan santri, tentunya memiliki harga diri yang sangat tinggi dan bahkan mulia. Lalu, bagaimana harga diri presiden di hadapan Tuhannya? Bukankah presiden juga punya Tuhan? Bukankah ulama yang memiliki ribuan santri juga masih memiliki Tuhan? Lalu, berapa harga dirinya di hadapan Tuhannya? Bukankah semua makhluk yang ada di alam semesta ini adalah hamba-Nya? Dan berapa harga diri seorang hamba? Benarkah hamba punya harga diri di hadapan Tuhan? Oleh karena itu, bila kita sedang kaya dan berkuasa dan selalu menyebut-nyebut, selalu ribut tentang harga diri kita, itu berarti kita telah keluar dari status hamba. Dan itu artinya, apakah kita Tuhan? Anak-anakku, murid-muridku, marilah kita banyak-banyak bertaubat kepada Tuhan kita atas sikap dan perilaku kita kepada Tuhan, karena jauh dari yang seharusnya. Lalu bagaimanakah yang seharusnya? Tanpa mengenal dengan baik suatu benda atau suatu barang, kita tidak tahu jati diri benda itu, baik itu fungsinya maupun harganya. Demikian juga halnya dengan Tuhan kita. Marilah kita kenali Tuhan kita sebaik-baiknya, dengan jalan mengenali diri kita sebaik-baiknya.
karena itulah jalan satu-satunya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya pasti akan mengenali Tuhannya. Itu artinya kita harus banyak-banyak melihat ke dalam dan mengurangi melihat keluar. Apabila kita terpaksa harus melihat keluar, maka harus kita imbangi dengan cepat-cepat melihat ke dalam lagi. Kita melihat keluar untuk perbandingan, sedangkan melihat ke dalam untuk koreksi diri, sehingga tidak kehilangan arah diri. Dan arah diri itu adalah berserah diri. Diri yang berserah adalah ilahi rajiun, kembali ke haribaan ilahi. Itulah tujuan hidup yang sejati. Sekian dulu wajangan-wajangan yang semoga selalu bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.